Malam hari ini mulainya peniupan sangkakala. Apakah itu ditulis dalam Alkitab? Iya, saudara. Kenapa begitu penting hari-hari seperti ini? Karena peniupan sangkakala adalah panggilan untuk menyiapkan diri untuk perkara-perkara yang Tuhan akan kerjakan. Amin, saudara. Peniupan shofar, saudara, ternyata ada arti yang amat dalam, saudara lihat. Ini adalah sangkakala. Di dalamnya kosong, dikatakan, saya percaya kenapa kita rayakan, ini adalah tahun barunya orang Yahudi, di mana mereka meniup sangkakala. Kita merayakan tahun baru tanggal Januari, tanggal 1. Tetapi bagi orang Yahudi, malam hari ini adalah tahun baru mereka. Karena mereka dibebaskan dari belenggu budak di tanah Mesir. Dan mereka pun merayakan apa? Ciptaan Tuhan pada saat manusia diciptakan. Jadi pada saat Tuhan ciptakan manusia, apa yang terjadi? Diciptakan manusia dari tanah. Lihat, ada kehidupan? Tidak ada kehidupan. Belum ada kehidupan. Apa yang Tuhan lakukan? Dia hembuskan nafasnya. Sama seperti sofa pada saat kita hembuskan, maka suara itu keluar. Kehidupan itu hanya mula pada saat Allah hembuskan nafasnya ke dalam tanah liat itu. Kemudian dikatakan manusia menjadi. Dan kalau saudara hilang hembus nafasan apa? Hembusan yang terakhir, kita akan mati dan kembali ke tanah liat. Dan kita melihat ada 5 hal, saudara, yang akan terjadi. Yang disebutkan. Kenapa ada peniupan sangkakala? Imamat 23. Sudah lihat ada 7 hari raya yang ditentukan Allah kepada umat Israel. Dan kita katakan kedatangan Tuhan Yesus telah menggenapi 4 hari raya. Kedatangan Tuhan kedua kali akan menggenapi hari raya yang 3 yang belum digenapi, yaitu peniupan sangkakala, hari pendamaian, dan pondok daun, saudara. Dan peniupan sangkakala ditiup berarti menarik perhatian karena akan banyak terjadi pada bulan ini. Adik-adik, saudara-saudara, perhatikan. Akan terjadi goncangan-goncangan yang sangat besar di bulan yang akan datang. Tadi Sinca bicarakan apa? Usaha sangat sepi. Apa tadi disampaikan? Boleh disampaikan sedikit apa? Sesi global dikatakan US dollar akan terus naik. Diperkirakan ini dipertahankan pemerintah sebaik-baiknya, tetapi nggak tahu berapa lama bisa dipertahankan. 15.000 sampai mencapai 17.000. Itu berarti nilai rupiah akan sangat lemah, maka daya beli kita akan menurun, saudara. Namun dengar baik-baik, biasanya setelah dilihat dari sejarah, setelah naiknya US dollar, kemudian terjadi kolaps, jatuhnya ekonomi di mana-mana. Sangat mengerikan, saudara. Oleh sebab itu umat Tuhan, apalagi adik-adik, Tuhan mau bangkitkan adik-adik di sini menjadi laskar-laskarnya. Amin, saudara. Oleh itu sebab itu haruslah siap kita lebih mengasihi Tuhan, mengikuti Tuhan, bersandar kepada Tuhan dalam segala hal. Saudara, jika selama ini fondasi kita bukan di dalam Yesus Kristus, maka saudara akan merasakan goncangan-goncangan yang amat besar. Tapi jika saudara selama ini pengharapan dan iman saudara ada di dalam Yesus Kristus, saudara tidak perlu khawatir karena Tuhan akan melakukan perkara yang dahsyat di dalam hidup saudara. Amin, haleluya. Beri tepuk tangan bagi Tuhan, haleluya.
Seperti tadi kita nyanyikan, 1000 boleh rebah, 10.000 di kananku. Tetapi aku tetap percaya dan aku tidak akan takut. Semua itu tidak akan datang di dalam hidupku. Mazmur 91. Pertama, pada saat siupan sangkakala, ada 5 yang saya mau sampaikan. Di dalam Imamat atau di dalam Keluaran pasal 19 berarti panggilan umat Tuhan ke dalam hadirat. Suatu panggilan Tuhan. Saudara yang jauh dari Tuhan, saudara hati saudara yang jauh, Tuhan malam hari ini panggil anak-anaknya. Janganlah jauh, kembali kepadaku. Ada 3 kali pertemuan, saudara. Setiap tahun umat Israel disuruh diperintahkan untuk berkumpul bersama, khususnya kaum-kaum pria. Dikatakan. Pertama adalah hari Paskah, kaum Israel harus kumpul. Kemudian Pentakosta, dan terakhir Pondok Daun. Ini menceritakan kebangkitan atau kebangunan rohani yang akan terjadi di gereja Tuhan di dalam sejarah. 2 sudah digenapi, yang ketiga akan digenapi. Maka kita percaya akan terjadi suatu kebangunan rohani, akan terjadi suatu pekerjaan Roh Kudus yang amat besar, saudara. Tuhan akan melanda seluruh dunia. Amin, saudara. Dan jiwa-jiwa akan banyak dijamah dan dimenangkan Tuhan. Perkumpulan yang terakhir ini, saudara akan melihat sangat-sangat dahsyat sekali. Saudara akan melihat banyak mukjizat yang saudara tidak pernah lihat. Mana orang-orang mati dibangkitkan, orang sakit disembuhkan, orang lumpuh dapat jalan, saudara. Karena tahun-tahun Yobel adalah tahun-tahun di mana Tuhan curahkan rohnya di atas kita. Saudara yang muda akan melihat visi, akan melihat malaikat. Saudara tumpangkan tangan, orang akan sembuh. Saudara akan sendiri terkejut pada saat saudara bertindak dalam iman. Keadaan saudara akan berubah. Tuhan akan memberi jalan keluar bagi saudara. Amin. Mau adik-adik melihat seperti itu? Mau melihat pada adik-adik tumpangkan tangan orang sakit, orang sembuh, mau enggak? Mau. Tuhan akan bekerja di dalam umatnya. Luar biasa. Pada saat sangkakala berbunyi di gunung itu, saudara, di mana Tuhan mau menyatakan diri, awan kemuliaan. Kemudian terdengar suara sangkakala yang sangat nyaring dan panjang. Manusia tidak bisa tiup seperti itu karena kita kehilangan napas. Kita harus tarik napas. Pas tarik, suaranya hilang. Tapi malaikat nggak perlu napas, sudah. Malaikat bisa tiup. Nggak habis-habis 1 jam, dia tiup terus karena dia nggak perlu napas. Saudara nggak bisa. Siapa yang bisa tahan napas 5 menit? Nggak bisa. Tapi malaikat, makanya sangkakala berbunyi di mana-mana. Tidak henti-henti suaranya. Bermenit-menit, berjam-jam mungkin, berapa lama saya tidak tahu. Karena bukan manusia yang tiup, melainkan malaikat Allah yang tiup. Tidak kebetulan, saudara mendengar suara sangkakala, ilmu pengetahuan tidak dapat mencari sumbernya, tidak mengerti ini suara dari mana, dari langit, mereka tidak temukan mana sumbernya. Sudah saya katakan sumbernya dari mana? Sumbernya dari alam roh. Malaikat yang meniup, tidak ada mata jasmani yang dapat melihat mereka tiup sangkakala. Amin, saudara. Maka pada saat sangkakala berbunyi, tandanya kumpullah adik-adik, kumpullah jiwa-jiwa, kumpullah, datanglah kepada Tuhan. Berikan hidupmu kepada Dia. Serahkan hidupmu kepada Dia. Hidup bagi Dia. Dan datanglah ke rumah Tuhan.
Jangan di luar dari kawanan domba. Itu maksudnya, saudara. Tapi yang lebih penting bukan fisiknya, tetapi lebih penting apa yang Tuhan panggil adalah hati kita yang kembali mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Amin, saudara. Kembali berikan hati saudara kepada Tuhan. Karena Dia tidak mau saudara hilang selama-lamanya. Sudah tahu apa yang Tuhan lakukan di kayu salib? Adik-adik tahu? Kenapa kayu salib? Kenapa kayu salib, saudara? Kenapa kita sembah Tuhan Yesus? Ada yang tahu adik-adik di sini? Mungkin banyak yang ke gereja tapi belum tentu mengerti ya. Karena Tuhan Yesus mati bagi kita karena dosa kita. Dosa yang seharusnya dijatuhkan di atas kita. Yaitu mati selama-lamanya. Pisah dari hadirat Allah. Di api yang membakar. Allah tidak rela melihat kita mati di dalam neraka. Sehingga Dia utus anaknya Tuhan Yesus Kristus untuk mati di. Apa yang terjadi? Maka Tuhan Yesus mati di kayu salib. Sehingga barang siapa yang percaya memperoleh hidup yang kekal. Ya, saudara yang mungkin rasa Tuhan aku tidak layak. Tuhan akan menyatakan kasih-Nya kepada saudara. Supaya saudara bisa datang kepada Tuhan. Hidup di dalam Dia. Amin, saudara. Amin, saudara. Amin. Kedua, saudara. Seruan terobosan. Ini sangat penting, saudara. Kehidupan kita perlu terobos. Siapa yang mau mengalami terobosan? Terobosan ekonomi, terobosan sekolah, masa depan. Mau? Semua mau. Amin, saudara. Mau ya? Nggak mau selamanya begitu saja. Kita mau mengalami suatu terobosan. Pada saat sangkakala berbunyi, pada saat Yosua masuk ke tanah perjanjian, yang pertama dihadapi adalah tembok besar yang menghalangi mereka menduduki tanah perjanjian yang Tuhan berikan. Kemudian Tuhan suruh Yosua buat apa? Apa yang terjadi? Tuhan suruh mereka mengelilingi kota Yeriko yang ditutupi atau dikelilingi dengan tembok Yeriko yang amat besar. Dan mereka tidak sanggup merobohkan tembok Yeriko itu karena sangat besar. Sehingga Tuhan suruh imam-imamnya atau Lewi untuk mengangkat tabut perjanjian, mengelilingi Yeriko selama 7 hari, 13 kali. Pada saat yang ke-13 kali itu, Tuhan suruh tiuplah sangkakala. Dan pada saat sangkakala bunyi, saudara, Tuhan suruh mereka bersorak. Kemudian tembok itu roboh di hadapan mereka. Itu adalah pekerjaan Allah dan malaikat Tuhan. Tidak ada manusia yang bisa lakukan. Saudara dengar baik-baik. Jika saudara ingin melihat terobosan dalam hidup saudara, tidak lain hanya bisa melalui malaikat Tuhan. Melalui Tuhan Yesus Kristus. Saudara harus mendengar suara Tuhan, dipimpin Roh Kudus, diurapi seperti Yosua. Saat sangkakala berbunyi, saudara, tembok Yeriko runtuh. Amin. Saudara mau terobosan, saudara mau melihat janji-janji Tuhan digenapi dalam hidup saudara, maka saudara harus ikut Tuhan dengan setia. Jangan seperti umat Israel yang angkatan yang pertama keluar dari Mesir, bersungut-sungut, tidak mau setia, selalu marah-marah, selalu komplain, ini tidak baik, nggak ada air marah-marah, selalu salahkan Tuhan, salahkan Musa. Mereka mati di padang gurun. Satu angkatan, kecuali Yosua dan Kaleb, masuk tanah perjanjian, tetapi kebanyakan mereka mati di padang gurun.
Jangan sampai itu terjadi. Amin, saudara. Adik-adik, Tuhan mengasihi saudara. Dia mau saudara menerima yang terbaik. Amin, saudara. Amin. Saya mau kasihkan, saya tahukan kepada saudara bahwa Tuhan mengasihi kita semua. Dia tidak mau satupun dari kita binasa. Dengar baik-baik. Malam hari ini Tuhan panggil, tidak kebetulan saudara ada di tempat ini. Tuhan mau memberkati saudara dan saya. Ketiga, saudara, mari kita melihat adalah menyatakan, proklamasikan Tuhan sebagai Raja atas seluruh bumi. Tiba saatnya bahwa pemerintah di bumi gak lama lagi akan digantikan oleh pemerintah Kristus. Amin, saudara. Tidak ada satu pemerintah yang ada di bumi ini adil 100%. Tidak ada. Tidak ada satu negara di bumi ini yang melakukan adil kepada setiap penduduknya. Kalau saya katakan Indonesia cukup bagus, sekalipun tetap tidak adil, banyak yang tidak adil, tapi presiden kita, haleluya, dan gubernur kita, berusaha untuk terus melakukan yang adil bagi mereka yang miskin supaya tidak sampai dilupakan. Tapi saya mau kasih tahu saudara, setiap negara mempunyai hal yang sama. Yang miskin semakin hari semakin miskin, tertindas, tidak diperhatikan, yang kaya semakin kaya. Tetapi saudara, pada zamannya Tuhan Yesus akan memastikan semua kita hidup di dalam kebaikannya berkelimpahan. Amin, saudara. Itu tidak akan terjadi kecuali Tuhan Yesus menjadi Raja. Semua yang dilakukan adalah adil dan baik. Amin, saudara. Tiupan sangkakala pada malam hari ini, kita menyatakan Tuhan datanglah, Tuhan jadilah Raja, Tuhan berkuasalah, kami yang berseru kepadamu. Nyatakan keadilanmu, nyatakan kuasamu di tengah-tengah kami. Amin. Saya tahu saudara banyak yang mungkin kecewa dalam hidup ini, mungkin saudara yang dari kaum-kaum muda merasakan, kenapa hidup ini tidak adil? Saudara, saya mau katakan, tidak akan ada keadilan. Tetapi di dalam Kristus, saudara mempunyai harapan yang luar biasa. Saudara, saya mau kasih cerita satu kesaksian yang luar biasa. Pastor Dan Anthony, yang pernah layani di sini, saudara. Dia dulu adalah pemain rock. Kemudian keadaan ekonominya sangat buruk, saudara. Dia juga penjual narkoba, tiap hari suntik, mabok, miskin, tidak ada jalan keluar. Tapi dengar, saudara, pada saat dia terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Tuhan mulai pulihkan keadaan dia. Saudara mau dipulihkan? Singkat cerita, setelah berapa tahun melayani doa puasa, saudara, Tuhan buka pintu pelayanannya di Eropa. Haleluya, amin. Makanya saudara, di dalam Tuhan Yesus tidak ada mustahilnya. Saya ingat kawan saya, saudara dengar, saya mau kasih saudara suatu semangat. Di dalam Kristus itu luar biasa. Amin, saudara. Kawan saya yang tidak mengerti Inggris, yang tidak bisa bahasa Inggris, yang dulu pekerjaannya sangat sederhana, kemudian Tuhan panggil dia melayani, saudara, dan dia layani Tuhan dengan setia. Saudara, tempat yang mungkin dia tidak pernah pikirkan, Tuhan pimpin dia 25 tahun yang lalu ke Amerika. Dia ketemu istrinya di Amerika, wah kan keren banget. Inggris aja nggak bisa ngomong tapi tinggalnya di Amerika. Sampai sekarang pun nggak bisa ngomong bahasa Inggris. Tapi pelayanannya
di New York. Ayo, saya aja nggak ke New York. Dan Tuhan berkati dia membangun jemaat di sana. Dia mempunyai rumah, mempunyai mobil BMW. Saya aja masih kijang. Apa yang saya mau katakan? Saudara, dia dulu susah, saya tahu dia kos. Batu Menten, Lenten situ mana dekat tempat kita. Kos, tempat ibu-ibu, sederhana, miskin. Sekarang dia punya rumah sendiri. Bukan di Jakarta, tetapi di Amerika. Setiap bulan dia naik pesawat datang ke Jakarta. SQ. Dari New York. Saya bukan mau katakan sesuatu, mungkin saudara ke Amerika itu nggak jadi masalah. Tetapi saya mau katakan, saudara yang setia melayani Tuhan. Jangan main-main. Sungguh-sungguh ikuti Tuhan. Masa depan saudara luar biasa. Amin. Beri tepuk tangan bagi Tuhan. Saya mau inspirasikan saudara. Adik-adik, langkahmu di depan masih panjang. Jangan salah langkah. Amin saudara. Izinkan Tuhan melayani. Saya mau kasih tahu lagi satu kesaksian saudara. Puji Tuhan yang setia, tetapi ada juga yang tidak setia. Rabi Zakarias menceritakan pada saat mudanya begini saudara. Pada saat firman disampaikan dan kemudian hamba Tuhan kabarkan dan berikan tantangan. Siapa yang mau ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh? Siapa mau ikut Tuhan sungguh-sungguh? Rabi Zakaria maju dan berapa orang maju. Berikan hidupnya sesungguhnya kepada Tuhan. Tetapi ada juga yang mungkin seperti saudara, ketawa, ya kan? Tapi saudara dengar baik-baik. Rabi Zakaria dipakai Tuhan. Sekarang pelayanan internasional. Dan Tuhan beri dia kepintaran yang luar biasa, saudara. Yang dulunya di dalam keluarganya diremehkan oleh ayahnya sendiri. Tetapi pada satu saat dia ketemu dengan seorang ibu dari kawannya yang pada saat itu kumpul bersama-sama. Yang saat itu mereka juga meremehkan Tuhan, yang tidak mau menanggapi panggilan Tuhan. Tahu apa yang terjadi dalam hidup mereka? Ini anak karena marah, dia minum obat racun, pikirnya dia bisa mati. Kasihannya enggak mati, tapi dia lumpuh dan mentalnya habis. Rusak. Oleh sebab itu saya mau katakan kepada saudara, khususnya adik-adik yang saya kasihi. Saya sangat mengasihi saudara, sungguh-sungguh. Saya tahu mungkin tidak banyak yang memperhatikan saudara, tapi puji Tuhan Yonatan perhatikan, saya pun perhatikan saudara. Dengar, jangan pandang latar belakang saudara miskin atau kaya. Kalau saudara memiliki Yesus, saudara punya masa depan yang luar biasa. Amin. Beri tepuk tangan bagi Tuhan. Saya dulu tidak kenal Tuhan, saudara. Makanya saya mau beritahukan. Saya bukan dilahirkan di keluarga orang Kristen. Tapi orang tua saya yang sangat kaya. Tetap hidup saya hampa. Mungkin saudara pikir, Pak Yer keluarganya gitu kaya pasti senang. Saya katakan ayah saya sangat kaya. 9 tahun sudah sekolah di Singapura, bahkan sampai sekolah di Amerika. Tetapi semua katakan, kembali dari sana hidup saya berantakan, saudara. Tidak ada arah, tidak ada tujuan. Sudah katakan, kok bisa ya Pak ya? Karena tidak ada Kristus, tidak ada tujuan hidup yang benar. Mungkin sudah katakan, wah saya mau jadi kaya, saya kasih tahu. Kalau saudara mau hidup yang diberkati, bukan uang yang saudara harus cari, tetapi Tuhan Yesus yang saudara harus setia menyembah Dia. Amin, haleluya. Beri tepuk tangan bagi Tuhan, haleluya. Saudara, Tuhan panggil saya tinggalkan semuanya dan melayani Tuhan. Sekalipun melewati hal-hal yang kehidupan yang sulit,
tetapi Tuhan setia mencukupi semua kebutuhan. Amin, saudara. Beri tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Saya doa pada malam hari ini. Mungkin firman Tuhan yang sederhana akan menginspirasikan adik-adik di sini. Jadikan adik-adik laskar-laskar Tuhan di akhir zaman. Amin, saudara. Haleluya. Saya percaya banget, saudara. Nomor 1, harus sungguh-sungguh mengikuti Tuhan. Harus sungguh-sungguh hidup di dalam firman Tuhan. Sungguh-sungguh, saudara, pelajari firman Tuhan. Nggak apa-apa kalau saudara katakan yang buku lain nggak usah baca, nggak apa-apa, dibuang aja nggak apa-apa. Tapi Alkitab, saudara harus usaha merenungkan siang dan Yosua 1 ayat 8. Sebelum Yosua masuk ke tanah perjanjian, saya mau saudara perhatikan. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah. Maksudnya ada Alkitab, kita baca bersama. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan beruntung. Ternyata kalau kita mau berhasil, yang pasti berhasil, tidak lain adalah firman Tuhan yang kita renungkan siang dan malam. Saya kasih tahu saudara, firman Tuhan beda dengan buku-buku lain. Kalau saudara bisa renungkan dan baca firman Tuhan, ada satu hal yang pasti terjadi. Sebab itu sudah terjadi dalam hidup saya. Saya bukan murid yang pintar, saya bukan seorang yang bisa belajar dengan pintar, kadang-kadang saya nggak bisa konsen. Dulu sebelum lahir baru, saya bukan seorang yang baik IQ-nya, bukan tinggi, yang biasa-biasa saja. Tetapi satu hal yang saya perhatikan setelah saya renungkan firman Tuhan, terjadi sesuatu dalam otak saya. Tiba-tiba pikiran jadi jelas dan IQ pun meningkat. Saudara, kalau saudara pikir, aduh sekolah susah, kok gue nggak bisa-bisa, matematika, entar didoain nggak puyeng lagi. Saya luar biasa. Anak saya juga puyeng-puyeng, saya doain. Saudara, kuasa doa besar, amin saudara. Saudara percaya nggak saudara bisa diberkati? Amin saudara. Saya kasih tahu, Kenneth Hagin yang luar biasa. Saya kasih tahu, ini semua kesaksian hamba Tuhan yang luar biasa. Saudara tahu nggak? Hamba Tuhan yang dipakai Tuhan tuh bukan pinter. Banyak bego-bego, bodoh-bodoh. Kenneth Hagin dikenal di seluruh dunia waktu sekolah, saudara, maaf. Selalu F, fail, frustrasi. Dia nggak mau sekolah, nangis. Aduh, aku nggak mau sekolah. F, lihat guru juga. Kesal dilihat sama guru. Tapi dengar satu hal yang Tuhan kerjakan dalam hidupnya. Ini aduh kesaksian banyak sekali. Tahu nggak? Setelah dia lahir baru baca firman. Dari F menjadi murid B dan murid A. Satu lagi, Dinakaran. Aduh luar biasa. Makanya saya mau inspirasi. Saya tahu saudara sekolah susah. Matematika nggak bisa. Matematika nggak bisa. Dinakaran, saudara dengar baik-baik. Mau bunuh diri. Karena tuh belajar berjam-jam nggak bisa-bisa. Saudara gitu kan? Betul nggak? Lihat buku. Betul? Nggak bisa konsentrasi? Betul ya, betul kan. Saya bisa ngeliat Roh Kudus kasih tahu, sudah tahu nggak apa yang terjadi. Dia nangis. Dia bilang, kalau saya tidak lulus, saya tidak ada masa depan. Dan sudah tahu apa yang dia terjadi, saya kasih tahu kesaksiannya. Saat dia nangis, Tuhan Yesus muncul. Dengar baik-baik. Tuhan Yesus muncul. Dan pada saat dia muncul, 1 jam dia bilang, kamu baca firman, kamu baca pelajaran. Dia bilang sesuatu hal yang dahsyat terjadi. Pada saat dia baca pelajaran yang selama ini dia tidak bisa hafal. Siapa yang nggak bisa hafal? Sudah tahu apa yang Tuhan Yesus lakukan? Setiap dia baca sekali, dia ingat semuanya. Waduh, mau nggak kayak seperti itu? Maulah. Baca sekali, kemudian main football. Dan dia mendapat angka yang sangat baik. Saudara, Tuhan kita luar biasa. Amin, saudara. Tidak terbatas. Amin. Beri tepuk tangan bagi Tuhan. Tidak terbatas. Keempat, saudara. Dengar baik-baik. Ketiga, pada saat Allah memerintah,
Dia bukan mau memerintah di luar saja, dia mau memerintah di hati saudara. Amin. Jadikan dia raja di hati saudara. Dia mau diberikan posisi yang terbaik, karena dia telah berikan saudara posisi terbaik di dalam kerajaan Allah. Dikatakan engkau duduk bersama-sama dengan dia di dalam kerajaan Allah. Itu adalah posisi rohani saudara yang saudara miliki. Itu sudah ada tulis di Efesus. Dan dikatakan setiap berkat surgawi telah diberikan kepada kita. Saudara, betapa baiknya Tuhan kita. Saudara. Tidak ada Allah yang seperti dia yang mau berkorban bagi kita, bagi saudara dan saya. Allah mana seperti Tuhan Yesus Kristus yang mengasihi dan memberi hidupnya kepada saudara dan saya. Bukan saja kita mendapatkan hidup yang kekal, tetapi hidup yang berkelimpahan di bumi ini. Pada saat sangkakala berbunyi, dia memperingatkan malapetaka yang akan datang. Sangkakala ini pada saat tiup dikatakan kepada umatnya, ada malapetaka yang akan datang. Ada goncangan yang besar-besaran akan datang. Hosea, saudara, mari kita melihat firman Tuhan. Hosea 8 ayat 1. Tiuplah sangkakala, serangan laksana Raja Wali atas rumah Tuhan. Oleh karena mereka telah melangkahi perjanjianku dan telah mendurhaka terhadap pengajaranku. Kepadaku mereka berseru-seru, ya Allahku kami Israel mengenal Engkau. Israel telah menolak yang baik, biarlah musuh mengejar dia. Malapetaka terjadi karena manusia menolak Tuhan. Malapetaka terjadi kepada umat Tuhan karena kita tolak pengajaran Tuhan. Kita tidak mau taat dan setia, saudara. Malapetaka akan terjadi di seluruh bumi karena dosa manusia yang melimpah-limpah. Pagi tadi saya katakan begitu besar dosa manusia. Bayi yang di rahim diaborsi, dibunuh, saudara. Organ bayi itu dijualkan. Bahkan yang masih hidup pada saat diaborsi masih hidup, dibunuhnya, saudara. Kejahatan manusia melimpah-limpah. Saat kejahatan itu melimpah, Tuhan pasti menghakimi. Saya mau kasih tahu saudara, pada sangkakala bunyi pada malam hari ini, siap-siap malapetaka akan terjadi. Gempa bumi yang selama ini jarang kita dengarkan, berapa puluh tahun terakhir ini cut secara drastis. Matius 24, Tuhan Yesus telah nubuatkan, engkau akan melihat gempa bumi terjadi di mana-mana sebelum kedatangan Tuhan Yesus. Barusan di Jepang banjir, tsunami, gempa bumi. Saudara jangan terkejut saat-saat itu. Kalau sudah datang, saudara ingat firman malam hari ini. Bukanlah sesuatu yang Tuhan tidak nubuatkan, tetapi sesuatu yang Tuhan sudah siapkan bagi saudara dan saya. Jika hal itu terjadi, janganlah khawatir. Datang kepada Dia. Amin. Berlutut di hadapannya. Jauh dari segala yang jahat. Saudara, segala sesuatu yang jahat tidak dapat menyentuh saudara kalau saudara hidup di dalam kebenaran dan kekudusan. Potensi saudara sangat luar biasa. Saudara bisa menjadi anak Tuhan, menjadi terang bagi keluarga saudara. Mungkin saudara banyak yang kecewa dengan keadaan saudara, tapi saya katakan, janganlah kecewa. Tuhan telah pilih saudara. Amin. Saya katakan kebanyakan hamba Tuhan, anak Tuhan yang dipilih adalah anak-anak yang ditolak di keluarganya, anak-anak yang mungkin tidak lakukan adil, diperlakukan adil, tetapi Tuhan justru pilih saudara dan saya. Amin, saudara. Terakhir, saudara, saya mau sangkakan tiupan sangkakala di Yoel pasal 2 ayat 1 dan 12 ayat 15. Yoel pasal 2 ayat 1, 1, 2, 3. Tiuplah sangkakala di Sion dan berteriaklah di gunungku yang kudus. Biarlah gemetar seluruh penduduk negeri, sebab hari Tuhan datang
Saya mau katakan ini digenapi hari ini. Firman ini digenapi hari ini. Tiuplah sangkakala di Sion dan berteriaklah di gunungku yang kudus. Karena apa? Biarlah gemetar seluruh penduduk negeri sebab hari Tuhan datang. Ayat berikutnya, suatu hari yang gelap gulita dan kelam kabut. Suatu hari berawan dan kelam peka. Seperti fajar di atas gunung-gunung terbentang, suatu bangsa yang banyak dan kuat, yang serupa itu tidak pernah ada sejak purbakala, dan tidak akan ada lagi sesudah itu turun-temurun pada masa yang akan datang. Penganiayaan yang akan terjadi, munculnya antikristus. Saudara, saya mau kasih tahu, membunuh umat Tuhan. Timur Tengah, puluhan ribu orang kabur dari penganiayaan ISIS. Kebanyakan mereka adalah anak-anak Tuhan yang dianiaya. Haruslah kita berdoa supaya itu tidak terjadi di Indonesia. Seringkali kita katakan, itu masih jauh kok di Timur Tengah. Tapi ISIS sudah masuk di Indonesia. Sudah jangan perlu takut. Yang penting kita hidup dekat dengan Tuhan. Sangkakala berbunyi, menandakan, mari anak-anakku, datang kepadaku, benarkan hidup. Ayat 12, berbalik tetapi sekarang juga. Apa dikatakan? Demikianlah firman Tuhan, berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu. Dengan berpuasa. Siapa yang berpuasa sini? Pernah? Adik-adik pernah? Nggak pernah, makan terus ya. Dan menangis dengan mengadu. Koyakanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Koyakan hati, bukan pakaian. Hatimu remuklah di hadapan Tuhan. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan yang menyesal karena hukuman. Tuhan kita bukan Tuhan yang suka menghukumi kita. Allah kita bukan Allah yang dikit-dikit mau ambil rotan pukul kita. Bukan demikian. Allah kita sangat sayang, dan kalau bisa dia tidak mau pukul kita. Tetapi ada satu hal, dia mau kita berbalik kepada dia dengan segenap hati kita. Datang kepada Tuhan. Rendahkan hati. Jangan keraskan hati. Datang. Bertobat dari dosa-dosa. Karena apa yang Tuhan katakan, balik. Aku Allah yang penyayang. Aku memulihkan keadaanmu. Aku akan kerjakan sesuatu yang dahsyat. Mendatangkan terobosan dalam hidupmu. Siapkan engkau dalam hal-hal yang susah. Aku terus menyertaimu. Amin. Saudara, beri tepuk tangan bagi Tuhan. Saudara, pada saat Allah menyertai, dia menyertai saudara pribadi. Saudara bisa rasakan dia. Sudah dengar baik-baik kesaksian saya pada saat saya datang kemari, saudara. Sekalipun orang tua saya kaya, mertua saya kaya, ini kita semua dari orang kaya, saudara. Tetapi yang mencukupi adalah Tuhan. Amin, saudara. Ibu istri saya kena demam berdarah. Dingin, entar panas, entar dingin, entar panas. Bingung kitanya ya. Pas dingin taruh selimut, entar nggak lama kepanasan ya kan. Sudah kami tidak tahu karena di tempat yang kami dulu tinggal, jarang sedikit ada kasus demam berdarah. Dan keadaan sangat krisis sekali. Pada hari ke-6, itu dia sudah mengalami saat yang sangat-sangat bahaya. Tapi dia tidak mau pergi ke rumah sakit karena dia tahu sebenarnya demam berdarah tidak ada obatnya. Nggak ada obat yang menyembuhkan. Yang menolong adalah daun pepaya. Tumbuk, jusnya diperes, diminum 1 sendok, pahitnya bukan main. Tapi pada saat itu, saudara, malam harinya, dia dalam keadaan sangat-sangat krisis. Saya tahu kalau Tuhan tidak campur tangan, dia akan jumpa dengan Bapa terlebih dari saya. Saya akan kehilangan istri, saudara. Di malam hari itu, saya berseru kepada Tuhan. Saya dengar suara dia dengan jelas sekali. Jam 1 malam saya terbangun, saya melihat keadaannya sangat-sangat bahaya. Tuhan katakan, ambil perjamuan kudus. Siapkan roti dan anggur. Berdoa memuji Tuhan. Tengah malam jam kemudian hadirat Tuhan turun di atas kita. Haleluya.
Tuhan menyertai kita. Saudara, dia dengar bisikan-bisikan bahwa kau akan mati, kau akan mati, kau akan mati. Tapi ibu melawan terus, tidak. Aku akan hidup, aku akan hidup, aku akan hidup. Ya kan saudara, kita harus melawan. Amin, jangan bilang mati, ya gue mati dah. Jangan gitu, cepat dong. Masa belum berjuang langsung, yalah. Kehendakmu jadilah Tuhan. Mati-matilah. Saudara, mati mah gampang, hidup susah. Siapa tahu mati lebih gampang? Coba mati, berapa menit? 5 menit paling, mati. Hidup berjuang terus, ya kan, mencari makanan, ya kan? Hidup lebih susah dari mati. Jangan bilang mau mati, mau hidup demi Tuhan. Amin. Saudara, apa yang terjadi saudara pada saat hadirat Tuhan turun? Kita makan perjamuan kudus, roti dan minum anggur. Saudara, saat itu juga Tuhan sembuhkan. Keesokan harinya dia disembuhkan. Beri tepuk tangan bagi Tuhan. Kita mengalami hal-hal seperti itu di mana saudara mungkin tidak percaya, saya nggak apa-apa, saya tetap kasih kesaksian. Saya, ibu, dan keluarga anak-anak saya nggak kenal dokter, nggak pernah pergi lihat dokter, saudara. Saudara pernah ke dokter? Sering? Jangan buang duit. Datang ke dokter Yesus. Amin. Amin. Pokoknya dokter kalau ketemu pasien kita pasti bangkrut. Tuhan sembuhkan. Amin, saudara. Beri tepuk tangan. Seorang hamba Tuhan yang namanya Smith Wigglesworth. Dahsyat iman. Dia katakan, dia nubuatkan untuk diri dia sendiri. Tidak akan ada pisau menyentuh tubuhku. Sampai dia mati, dia tidak pernah dioperasi. Dia mati pun bukan karena sakit, sudah. Dan lebih hebatnya lagi, setelah dia mati, biasanya diadakan otopsi, ya kan? Periksa kenapa mati. Itu pun tidak dilaksanakan oleh dokter, karena dia sudah katakan, tidak ada pisau yang menyentuh tubuhku. Saudara, orang yang hidup begitu dekat dengan Tuhan, saudara, perkataannya berbobot. Amin. Biar malam hari ini, haleluya. Pada saat kita tiup sangkakala, saya mau saudara responi, amin. Tanggapi. Siapa yang mau didoakan hari malam hari? Amin. Puji Tuhan. Wah, saya melihat tangan-tangan terangkat.